Ini hukum, dan anak angkat tidak mendapatkan waris kecuali hibah secara hukum. Nah, kita singkat cerita, Zaid bin Harithah mendampingi Rasulullah SAW meninggalkan kota Mekah menuju ke Taif. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah yang namanya berangkat ke Taif. Alhamdulillah, yang sudah berangkat, yang belum ya belum. Iya, maksudnya saya juga ngomong yang sudah gitu loh. Taif dan Mekah itu perjalanan hampir 100 kilo. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah meninggalkan Mekah ke Taif berdua dengan Zaid bin Harithah. Sampainya di Taif dengan kesulitan yang sangat luar biasa. Masuk dari rumah satu ke rumah yang lain untuk apa? Untuk berdakwah. Masuk, berdakwah. Ternyata baru beberapa hari terdengar oleh pembesar orang-orang kafir, Muhammad masuk ke Taif. Sehingga orang-orang Taif mengumpulkan yang namanya perempuan-perempuan, anak-anak, laki-laki, budak, semua dikumpulkan. Setelah kumpul, ternyata untuk apa? Bukan untuk mengikuti Rasulullah, bukan untuk menyambut Rasulullah, tetapi untuk menghina Rasulullah SAW, untuk mencaci maki Rasulullah SAW, bahkan untuk mengusir Rasulullah SAW. Pada waktu itu Rasulullah di hadapan orang-orang Taif, penduduk Taif begitu banyak, Nabi dihina, Nabi dicaci, Nabi dimaki, bahkan Nabi dilempari dengan kayu dan batu sampai betis Rasulullah itu berdarah. Nabi meninggalkan Taif dengan menangis, bukan menangis karena menahan rasa sakit, tetapi menangis bagaimana penduduk Taif belum mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka di tengah perjalanan Rasulullah SAW masih dikejar orang-orang Taif. Maka kalau orang yang sudah pernah ke Taif, ada yang namanya Masjid Qud. Di bawah itu ada masjid kecil, lihat ke atas, itu di sana ada batu besar. Yang ada batu kecilnya mengganjal. Jadi batunya gantung, ngambang, bukan ngambang ya, artinya sebagian ngambang, sebagian masuk. Itu didorong oleh orang-orang kafir untuk apa? Dijatuhkan ke Rasulullah, yang mana Rasulullah di bawah. Tapi malaikat menjaga Rasulullah SAW, lalu batu itu diganjal, batu kecil-kecil sampai hari ini masih ada batunya, menjadi sejarah yang sangat luar biasa. Setelah itu Rasulullah masih dikejar-kejar, Nabi dengan jalan kaki, bukan dengan onta, bukan dengan apa, tapi jalan kaki sampai ke Qarinil Manazil, perjalanan 50 kilo dari Taif, 50 kilo. Di Qarinil Manazil Rasulullah SAW bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan bagaimana yang namanya manusia tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada apa-apanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bersujud pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengungkapkan isi hati Rasul, bagaimana seorang hamba tidak ada kekuatan apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi mengatakan, Ilahi ila man takilluni am ila qaribin yu'limni am ila ba'idin yu'limni fa ana radin ya Rabb. Ya Allah, dari tempat ini yang mana aku dihina, aku dicaci maki, bahkan aku disakiti, Engkau mau bawa aku kemana ya Allah? Apa tempat yang jauh yang kembali aku akan dihinakan lagi ya Allah? Atau tempat yang dekat yang aku disakiti lagi ya Allah? Fa ana radin, aku ridho ya Allah, malam taghdab alayya, selagi Engkau tidak marah kepadaku. Ini Nabi, orang yang sangat dicintai oleh Allah, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu Nabi kita Muhammad SAW bersujud mengungkapkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat datang, malaikat penjaga gunung Taif datang menghampiri Rasulullah SAW, mengatakan kepada Rasul, ya Muhammad, irfa yadaika ila sama, angkat tanganmu ke langit ya Muhammad, jika engkau izinkan akan aku hancurkan seluruh penduduk Taif yang telah berani menghinamu, telah berani menyakitimu, yang telah berani melukaimu. Apa jawaban Nabi? Jangan engkau hancurkan, jangan engkau hancurkan penduduk Taif ya malaikat. Aku berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak akan datang turunan orang-orang Taif yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Rasul.
Maka kejadian ini Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi untuk apa? Di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita berpikir, mohon maaf, banyak orang-orang tanpa kesalahan dimusuhi. Bukan karena apa-apa, dimusuhi. Bahkan ada orang mencari teman untuk apa? Membenci orang lain. Padahal Nabi sudah bersabda dengan tegas, la tahassadu, jangan kalian saling hasud. La tabaghadu, la tahassadu, wa la tanajjashu, wa la tabaghadu, wa la tadabbaru, wa la yabi'u ba'dukum bai'u ba'din, wa kunu ibadan ikhwana. Nabi mengajarkan kepada kita semua untuk apa? Kita ini saudara. Ente organisasinya apa? A, B, C, mangga, tapi kita saudara. Politiknya, partainya beda-beda. Ada putih, ada kuning, hijau, hitam. Biarkan, tetap kita adalah saudara. Sekarang seakan-akan kita di kotak-kotak. Ini yang pakainya putih di sana, ini pakai hitam di sana, ini pakai merah di sana, pakai ini di sana. Bahkan sama-sama putihnya saja sudah gesek-gesekan. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi? Ini sunatullah. La taqumu sa'ah hatta kathural fitan. Tidak akan datang yang namanya kiamat sebelum yang namanya fitnah merajalela. Kerasa nggak sekarang banyak fitnah? Kerasa. Nggak kenal, udah fitnah. Orang mana minta orang ini, Masya Allah. Padahal nggak kenal. Masya Allah. Summa kasurul qital. Setelah fitnah merajalela di mana-mana, maka muncul yang namanya perpecahan, muncul permusuhan, muncul namanya peperangan. Ini sudah sunnatullah, ketentuan Allah Subhanahu. Tapi kita orang-orang yang beriman, kita orang yang bertakwa, maka insya Allah tidak akan terbawa dengan apa? Dengan fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini. Amin Allahumma. Satu waktu Nabi pernah mengatakan kepada sahabat, ada yang lebih aku takutkan dibanding dengan Dajjal. Kalau Bapak ngerti, Dajjal itu sehebat apapun kalian, maklum ini dari gunung turun ke kota ya, jadi kalau keringetan wajar gitu Ustaz, nggak apa-apa gitu. Dari semua orang yang apapun, hebat apapun ilmunya, Masya Allah, ketemu Dajjal, pasti ikut Dajjal. Kecuali Nabi Isa, Imam Mahdi. Makanya kalau ada Dajjal, ngumpet. Jangan sekali-kali kita ketemu dengan Dajjal. Tapi Nabi pernah mengatakan, akhwafu ala ummati min ad-Dajjal. Ada yang lebih aku takutkan dibanding Dajjal. Qalu, siapa ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya-tanya, siapa yang kau lebih takutkan daripada Dajjal ya Rasul? Maka Rasul menjawab, ulama su. Ulama yang su itu akan lebih Nabi takutkan dibanding Dajjal. Kenapa? Karena ulama su itu akan dikejar. Coba bayangkan kalau ada Dajjal, ngumpet apa ngumpet? Ngumpet. Dajjal datang, matanya sapu di keningnya, ada yang mengatakan bil zahir, ada yang mengatakan bil batin. Sudah ada tanda-tandanya datang, maka ngumpet. Ada Dajjal datang, nanti takut kafir, saya ngumpet. Ternyata ketemu, ikut ke Dajjal. Tapi kalau ada ulama, Bapak Ibu ngikutin nggak? Ngikutin. Ternyata ulama su ngeri-ngeri sedap itu. Maka kita harus tahu mana ulama khair, mana ulama su, mana ulama dunia, mana ulama akhirat. Sudah ada tanda-tandanya. Bagaimana sedikit saya sampaikan di antara tanda-tanda ulama adalah ijtinabul ma'asi. Ulama yang akhirat, ulama yang baik itu pasti menjauhi dari maksiat. Jauh dari maksiat. Jadi kalau ada maksiat, dia ngeri-ngeri. Dolim sama orang, nanti ketemu di akhirat nggak berani. Ini yang namanya tangan. Saya kalau membaca ya di dalam Yasin ya, surat Yasin ayat 65 itu, wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sudah dicontohkan di dunia. Bagaimana yang namanya ini apa nih?
handphone. Terus hukumnya handphone apa? Mubah, bisa jadi ajang pahala, bisa ajang jadi tergantung memanagenya. Kalau ada ngaji di video dibagikan, ada kajian dibagikan bagian nggak sengaja, ternyata pahalanya banyak banget. Tapi kalau di handphone chat-chatannya berantem, chat-chatnya hibah, fitnah, sudah nyimpen yang namanya dosa yang begitu banyak. Maka ini bagaikan peso. Peso bisa untuk maksiat, bisa untuk nyembelih kurban. Ingat. Maka ini menjadi contoh yang namanya handphone. Contoh apa? Di dalam surat Yasin ayat 65 ini, wa nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan aku bungkam mulut-mulut mereka. Jadi mulutnya tidak bisa berbicara. Di akhirat Bapak Ibu, mulutnya tidak bisa berbicara. Dibungkam oleh Allah, dikunci mulutnya. Tapi yang berbicara apa? Jari-jarinya. Ternyata ayat ini sudah ada tanda-tandanya, petunjuknya di dunia. Yang namanya kita diam tapi sambil gini. Mulut kita diam, ternyata jarinya berbicara. Hati-hati. Dulu kita sering mendengar yang namanya makalah, mulutmu adalah wow. Ternyata sekarang jarimu lebih dahsyat dari harimau. Harimau plus buaya darat atau buaya gitu loh. Ngeri. Maka jangan ikuti hal-hal yang negatif. Ibu-ibu, maaf, saya bukan bela ibu-ibu Pak, jangan cemburu nih sama aneh nih. Ibu-ibu kalau mau masuk surga mudah sekali. Nabi menjelaskan, idza shallat farduha wa shammat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi babin udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga min ayyi babin syi'ti, dari pintu mana engkau akan memilih. Seorang perempuan yang hanya menjalankan sholat fardu saja. Ini ada perempuan yang tidak pernah menjalankan sholat sunnah, fardu tidak pernah tinggal, dan tidak pernah menjalankan puasa sunnah kecuali puasa Ramadan. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, tidak hilang gitu, tapi menjaga harga dirinya, kemaluannya. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepada perempuan ini, silahkan masuk surga. Dari pintu mana? Ada 8 pintu, tinggal pilih. Silahkan pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6, pintu 7, pintu 8, tinggal masuk. Mudah. Coba bapak-bapak, ternyata kalau bapak-bapak di akhirat itu ditanya tentang istrinya, ibu-ibu tidak. Suami tidak sholat, ada tuntutan istri? Tidak ada. Suaminya, mohon maaf, barangkali ada yang nggak benar, masih maksiat dan sebagainya, apakah ada tuntutan seorang istri? Tidak ada. Maka inilah adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang perempuan dituntut untuk taat kepada suaminya. Ada yang mengatakan tidak adil banget ya, seorang laki-laki nggak suruh taat kepada saya, tapi saya harus taat pada suami. Apapun perintah suami kecuali maksiat, maka wajib istri mengikuti apa yang diperintahkan oleh suami. Oh, di hatinya karena ibu ini kan pakainya perasaan, betul nggak? Emang gue pembantu lu itu. Hatinya kadang gitu ada pakai perasaan. Maka ingat, taatnya seorang ibu akan digantikan di surga. Bapak-bapak nggak mudah masuk surganya, akan ditanya tentang istrinya, tentang anaknya. Jadi jangan bilang, mau saya suruh taat, enak ya suamiku ya, yang penting saya suruh taat, apapun perintah suami taat. Bu, ambilkin air ya, minta kopi ya, minta ini ya, pijitin ya, ini ya, semua ya, manut. Ini di dunia, di akhirat gentean. Suami tanya, gimana istri kamu? Maksiat dibiarkan. La yadkhulul jannah dayus,
tidak akan masuk surga seorang laki-laki yang mempunyai istri ternyata istrinya maksiat dibiarkan. Tidak akan masuk surga seorang suami yang melihat istrinya berselingkuh dibiarkan. Hati-hati, ini suami. Maka istri keluar rumah mau ngaji izin suami, mau silaturahim izin suami, ke pasar izin, semua kemanapun wajib izin suami. Tapi suami yang baik mengatakan, yang kamu mau kemanapun saya ridhoi, yang penting jangan maksiat. Ah, selesai, sudah dijamak itu. Jangan 1 menit izin, 1 menit lu izin terus gitu. Itu yang udah aku ridhoi aja. Yang penting jangan pernah kamu keluar maksiat. Aman sudah itu loh. Ngaji nggak usah izin karena sudah diizinkan. Maka kalau jenengan ibu-ibu datang ke kajian, ke pengajian, ke masjid, suaminya tidak ridho, itu dosa. Hati-hati. Tapi suami yang baik harus mengizinkan istrinya untuk ngaji, untuk kajian. Kalau tidak diizinkan, ya udah diulang sama sendiri. Contoh, saya itu mau belajar tentang bab fikih, entah itu bab sholat, bab haid, bab yang lain. Terus suaminya nggak bisa ngajar, maka seorang suami wajib mengizinkan istrinya. Karena ada banyak ini perempuan ini kan setiap bulan datang tamu, jadi mungkin laras ibu, laras Jawa berarti akhir Jawa nih. Mohon atau Sunda nih akhir. Terus masih banyak orang bertanya, Bib, saya di santri putri itu ngajar bab haid. Kok bab haid? Apa yang ngajar? Perempuan belajar bab haid itu hukumnya wajib, fardu ain. Laki-laki belajar haid itu fardu kifayah. Satu desa gak ada yang belajar, dosa semua. Oh, ustadznya udah belajar, aman, gua gugur nih, nggak jadi dosa gitu loh. Ada pertanyaan, Beb, saya itu kalau haid pernah nih satu waktu 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti, 5 hari keluar darah lagi. Ada yang kayak gitu? Ada. Itu hukumnya gimana itu? Pas bulan Ramadan lagi wajib qadha enggak ya 5 harinya yang waktu itu enggak keluar darah? Kan udah mandi. Itu harus tahu. Lah suami yang tahu, wah silahkan belajar sana sama Pak Yai, sama Ustadz, sama Pak Habib, belajar sana belajar. Saya nggak paham. Gitu dong, didukung. Contoh, jadi perempuan yang haid berhenti keluar lagi, itu ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan 5 harinya suci. Ada yang pendapat kedua adalah itu termasuk haid. Yang muktamad, yang paling asuh adalah itu termasuk haid. Jadi kalau pas bulan Ramadan 5 hari keluar darah, 5 hari berhenti, 5 hari keluar darah lagi, yang berhenti itu nanti dikodoi puasanya. Itu pendapat yang muktamad, yang paling asuh. Hadirin rahimakumullah. Yang namanya nyun sewu, saya itu jujur ini sudah mulai agak bingung nih. Kemarin itu bukan kemarin ya, tapi ya dulu ada bisikan-bisikan. Katanya, Beb, ini acaranya jangan lewat dari jam 10. Kok ini jam 10 lebih seperempat gitu loh. Ya wong tadi mulainya juga agak mundur ya, nambah dikit gak apa-apa, Ridho ya. Ya nasi lirik-lirik dulu gitu loh. Sama panitia dilirik juga nih, jangan-jangan panitia udah gitu loh. Ya Ridho ya tambah dikit gak apa-apa ya, gak apa-apa. Jadi ingat ya, bahwa yang namanya ibu bapak hidup di dunia ini pengen selamat dunia akhirat. Ini sebelum saya tutup nih, saya juga hilang mana ini yang mau doa nih, gitu seperti itu. Maka saya berpesan yang terakhir, momen Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW selain meningkatkan kita tentang masalah ibadah. Saya tadi agak sedikit mendengar dari Bapak Wakil Pak RW, siapa tadi namanya? Pak Joko ya, Pak Joko. Saya hilangin orangnya mana Pak Joko. Pak Joko, ternyata bahasa Jawanya paseh Pak Joko. Dan wong Jawa sama-sama Jawa nih yo. Nah, tadi sedikit menyampaikan bahwa memberikan motivasi kepada Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah
Sebagaimana ini yang namanya masjid di dalam kelihatan mewah, sudah kelihatan mewah, tapi kalau keluar masih ada pembangunan. Tadi hanya sedikit nyinggung, saya hanya nyambung saja sedikit untuk terakhir saya tutup. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah Baitullah. Orang yang membangun masjid, orang yang menaruh hartanya di masjid, man bana masjidan, orang yang menitipkan hartanya untuk pembangunan masjid, maka Allah akan bangun nanti di surga. Jangan sayang, kalau bangunnya hanya satu bata, kasih bata satu di surga. Kalau bangunnya semakin besar, istana di surga. Amin Allahumma. Dan tidak ada ruginya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada requestan, cuma tadi saya mendengar bahasa Pak Joko ini. Jadi saya memberikan motivasi Bapak Ibu sekalian bahwa yang namanya mengeluarkan di jalan Allah tidak akan rugi, bahkan Allah akan ganti sebesar-besarnya, akan berkah sesukses-suksesnya. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di tempat ini Allah ampuni dosa kita semua. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Allah berkahi hidup kita. Allah jadikan anak-anak kita soleh solehah. Allah mudahkan urusan rezeki kita, rezeki zahir maupun rezeki batin. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika an-nar. Allahumma ij'alna wa auladana وذريتنا وتلاميذ أهل العلم وأهل الخير وأهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الصوم وأهل الحج وأهل الذكر وأهل الشكر وأهل القرآن وأهل الجنة ولا تجعلنا من شر ضر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita di tempat ini dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan segala hajat kita Allah kabulkan. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hada wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.